Hai teman-teman, jadi aku bakal jelasin tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Nah, gimana sih Islam bisa masuk ke Indonesia? Nah, Islam dibawa oleh para pedagang masuk ke dalam Indonesia. Wilayah yang pertama kali menerima Islam itu adalah di pantai barat Sumatera. Nah, ini juga dibuktikan dengan adanya perkampungan Malaka. Nah, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa Islam masuk pada abad 11, 13, dan juga 15. Nah, mari kita buka semua materi-materinya dan kita bahas di sini. Masuknya Islam ini kan dibawa oleh para pedagang. Ada dua jalur yang mereka lewati, yaitu ada jalur utara dan juga jalur selatan. Yang dilewati di jalur utara itu ada dari Arab, bergerak ke Denmarkus, lalu ke Baghdad, lalu ke Gujarat, baru masuk ke Indonesia. Lalu untuk yang jalur selatan itu dimulai dari Arab ke Yaman, lalu ke Gujarat, ke Sri Lanka, barulah masuk ke Indonesia. Itu adalah dua jalur masuknya Islam ke Indonesia. Nah, para pedagang yang menyebarkan Islam di Indonesia ini menetap di Indonesia dan menjadi akrab dengan warga lokal. Dan banyak juga karena hubungan para pedagang yang erat dengan para penduduk lokal, banyaklah terjalin pernikahan. Nah, ini juga adalah salah satu penyebab Islam diterima di Indonesia dan menjadi luas, karena pernikahan antara penduduk lokal dan para pedagang yang memiliki agama Islam ini menyebabkan para penduduk lokal yang tadinya yang tidak menganut ajaran agama Islam harus masuk ke dalam agama Islam, karena di dalam Islam mengajarkan kita tidak boleh menikah dengan orang yang berbeda agama. Ada juga diterima dikarenakan Islam ini tidak menganut sistem kasta yang menyamaratakan semua makhluk hidup. Di sini orang-orang Indonesia menerima Islam dengan baik karena merasa kalau di Islam itu kita bisa hidup lebih baik karena tidak ada yang namanya sistem kasta dan menganggap semua makhluk hidup itu setara dan serupa. Adapun juga sistem pengajaran yang mereka ajarkan di Indonesia itu yang melibatkan para penduduk lokal yang belajar tentang agama Islam. Nah, para pedagang Islam juga mengajarkan penduduk lokal ini tentang ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam. Nah, ini mereka sebarkan. Ini juga adalah salah satu contoh penyebaran Islam yang mereka lakukan dengan melakukannya pengajaran yang maksud ini seperti belajar dan mengajarkan kepada warga lokal ya tentang agama-agama Islam ini. Nah, lalu para penduduk lokal menerima dengan ramah ajaran-ajaran tersebut dan juga memahami. Dengan mereka memahami ajaran Islam, di situ mereka mulai menerima dan juga masuk ke dalam agama Islam. Nah, contoh tempat pengajarannya itu seperti pondok pesantren dan lain-lain. Itu adalah pengajaran yang saya maksud. Akulturasi budaya pada bangunan-bangunan yang ada di Indonesia. Contohnya ini adalah perpaduan Islam dan ajaran agama lain seperti Hindu Buddha. Contohnya ada masjid. Masjid ini ada bangunan yang mempunyai gabungan atau perpaduan antara punden berundak yang berasal dari agama Hindu Buddha dan juga ada perpaduan dari Islamnya. Contohnya ini ada di Masjid Agung Cirebon, Masjid Agung Banten, dan Masjid Agung Demak. Ada juga makam. Akulturasi pada makam ini adalah menggunakannya batu nisan. Ada nisan untuk nisannya. Nah, ada juga akulturasi pada
sastra dan juga kesenian yang ada di Indonesia ini. Mengapa Indonesia memiliki sastra dan seni yang sedikit beragam? Itu karena adanya perpaduan antara Islam dan juga agama lain yang ada di Indonesia. Lalu ada juga nih peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Mereka ini sangat berperan besar dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, karena mereka menyebarkan agama Islam ini tentunya ada pada di Pulau Jawa. Mereka juga sebagai penasihat istana dan lain-lain ini, mereka benar-benar sangat berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, itu adalah penjelasan saya tentang sistem masuknya agama Islam ke Indonesia. Dari jalurnya, mereka menggunakan 2 jalur, yaitu jalur utara dan selatan. Lalu para pedagang yang menyebarkan agama Islam, lalu dilanjut dengan adanya sistem pernikahan yang menambah banyaknya para penganut agama Islam. Lalu ada juga dari pembebasan kasta yang membuat warga-warga ini merasa. Lalu ada juga sistem pembebasan kasta yang membuat para warga lokal merasa bahwa agama Islam adalah agama yang ramah dan juga dapat diandalkan. Lalu ada juga pengajaran tentang belajar Islam, tentang agama-agama Islam yang membuat para warga lokal ini tahu tentang agama Islam. Nah, itu adalah cara masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, sekian dan sekarang bakal dilanjut tentang penjelasannya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia ini. Nah, selanjutnya bakal aku serahin ke teman aku untuk jelasin tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Bye-bye. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tanti. Di sini saya akan membahas mengenai Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. Untuk mempersingkat durasi, yuk kita masuk ke pembahasannya. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-12, tepatnya pada tahun 1128 Masehi. Terletak di sebelah utara Perlak, di daerah Lok Semawe yang sekarang namanya menjadi Pantai Timur Aceh. Kerajaan Samudra Pasai memiliki 2 raja, yaitu Sultan Malik As-Saleh dan Sultan Muhammad, atau gelar lengkapnya adalah Sultan Malik Al-Tahir, yang memimpin pada tahun 1297 sampai 1326. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir, Samudra Pasai mencapai zaman keemasannya. Samudra Pasai kemudian menjadi pusat penyebaran agama Islam, mempersatukan Samudra Pasai dan Perlak. Kemudian pada tahun 1522, Samudra Pasai diduduki oleh bangsa Portugis. Mari kita mengenal silsilah kerajaan Samudra Pasai. Tolong disimak ya, ini agak rumit. Silsilah kerajaan Samudra Pasai dimulai dari Raja Ahmad yang menikah dengan Putri Betung. Mereka mempunyai 2 orang anak yang bernama Merah Gajah dan Merah Hanum. Merah Gajah menikah dengan Putri Ganggang. Dari pernikahan tersebut lahirlah Merah Silau. Merah Silau kemudian masuk Islam dan bergelar Sultan Malik As-Saleh, yakni pendiri Samudra Pasai. Kerajaannya kemudian diteruskan oleh keturunannya, yaitu Malikul Tahir. Dari keturunannya muncullah raja-raja seperti Malikul Mahmud dan Malikul Mansur, serta masih banyak lagi. Selanjutnya kita masuk ke perekonomian Samudra Pasai. Pasai merupakan urat nadi pelayaran dan perdagangan internasional, sehingga Pasai mendapatkan bea cukai dari kapal-kapal para pedagang dan menyiapkan barang-barang hasil bumi. Peninggalan kerajaan Samudra Pasai yaitu
Yang pertama, nisan kubur Sultan Malik As-Saleh, yang kedua, mata uang dirham, dan yang ketiga, hikayat Hamzah Fansuri. Apakah materinya cukup sampai di situ? It's no. Masih ada 2 materi lagi. Sabar ya. Apa teman-teman semua tidak penasaran? Kenapa sih Samudra Pasai itu sering disebut dengan Serambi Mekah? Daripada penasaran, yuk, kita bahas. Jadi, Samudra Pasai sering disebut dengan Serambi Mekah karena adat istiadatnya yang mirip dengan adat Mekah, yaitu budayanya yang terkenal seperti batu nisan, masjid, kaligrafi, dan lain-lain. Materi yang terakhir apa ya? Yaps, keruntuhan. Mau dibahas gak nih? Bahas gak? Bahas? Lama. Yuk, mari kita bahas. Jadi, keruntuhan Samudra Pasai terdiri dari 2 faktor, yaitu yang pertama faktor intern dan yang kedua faktor ekstern. Faktor intern terjadi karena tidak adanya penggantian cakap dan terkenal seperti Sultan Malik Al-Tahir. Dan yang kedua karena terjadinya perebutan kekuasaan. Faktor ekstern terjadi karena yang pertama, adanya serangan dari Majapahit pada tahun 1339. Yang kedua, karena berdirinya Bandar Malaka. Dan yang ketiga, karena adanya serangan dari bangsa Portugis. Gimana tidak runtuh coba? Sudah diserang dari Majapahit, dapat pula serangan dari bangsa Portugis. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1637 Masehi. Terletak di Aceh yang strategis jalur persimpangan jalan perdagangan dunia. Wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh meliputi Johor, Pahang, Kedah, Perak di Semenanjung Melayu, dan Indragiri. Setelah itu, Pulau Bintan dan Nias. Penguasa tertinggi dipegang oleh Sultan. Wilayah Kesultanan Aceh dibagi menjadi 2, yaitu 3 wilayah Sagi yang diperintah oleh seorang panglima Sagi disebut Hulu Balang Besar. Sedangkan wilayah pusat atau distrik yang memiliki otonomi daerah dipimpin oleh Ule Balang. Peninggalan Kerajaan Aceh apa aja sih? Peninggalan Kerajaan Aceh yaitu yang pertama Masjid Raya Baitur Rahman, yang kedua makam Sultan Iskandar Muda, yang ketiga Benteng Indrapatra. Silsilah Kerajaan Aceh yang sekarang tidak serumit tadi loh. Karena silsilah Kerajaan Aceh hanya 2 raja, yaitu Raja Pendiri dan Raja Terkenal. Raja pendirinya bernama Sultan Ali Mukhayat dan raja terkenalnya yaitu Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda dan Sultan Ali Mukhayat sama-sama memerintah pada tahun 1514 sampai 1528. Teman-teman semua, ada yang tahu nggak apa perekonomian Kerajaan Aceh dan bagaimana kehidupan mereka atau sosial budayanya? Kalau ada yang tahu, tulis di komen ya. Canda. Jadi, ekonomi Kerajaan Aceh yaitu menghasilkan rempah-rempah yang dibutuhkan oleh para pedagang luar, sehingga Aceh mendapatkan devisa yang cukup tinggi. Dan kehidupan masyarakat Aceh terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, jika seseorang memiliki marga teku, maka ia adalah bangsawan Islam atau orang yang beragama Islam sejak lahir. Dan yang kedua, jika seseorang bermarga teku, maka ia adalah orang yang ahli dalam ajaran Islam. Keruntuhan Kerajaan Aceh bermula dari Aceh yang mengalami kemunduran di bawah pimpinan Sultan Iskandar Thani pada tahun 1636 sampai 1641. Dia kemudian digantikan oleh permaisurinya yang bernama Putri Sri Alam Permaisuri pada tahun 1641 sampai 1675. Namun akhirnya
Belanda berhasil menguasai kerajaan Aceh. Sejak itulah, tidak ada sultan yang mampu mengendalikan Aceh, sehingga muncullah pertikaian antara Teku dan Tengku. Dan hingga akhirnya, daerah kekuasaannya saling melepaskan diri. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri sekitar tahun 1475 hingga 1568 Masehi. Kerajaan ini terletak di pesisir utara Jawa Tengah dan memiliki wilayah kekuasaan yang luas. Demak berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat karena memiliki pelabuhan-pelabuhan penting seperti Jepara dan Gresik. Dalam bidang ekonomi, Demak menjadi pusat perdagangan dan jalur transit rempah-rempah. Dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat Demak menjalankan hukum Islam, namun masih tetap mempertahankan tradisi lama. Dan ulama memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Kerajaan Demak mengalami kemunduran akibat pemberontakan dan perebutan kekuasaan. Akhirnya pusat pemerintahan dipindahkan ke Pajang. Selanjutnya ada Kerajaan Pajang. Kerajaan ini didirikan oleh Joko Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak dan berpusat di wilayah Surakarta, Jawa Tengah. Dalam bidang politik, pemindahan pusat kerajaan ke Pajang dilakukan karena Demak mengalami kemunduran. Dan Pajang memiliki lokasi yang lebih strategis serta dekat dengan daerah pertanian yang subur. Kehidupan masyarakat Pajang didominasi oleh kegiatan bertani, berdagang, dan berlayar. Agama Islam menjadi agama mayoritas dan ulama tetap berperan penting dalam pemerintahan. Kerajaan Pajang akhirnya mengalami kemunduran karena perebutan tahta dan konflik dengan Mataram. Setelah Pangeran Benawa wafat, Pajang menjadi wilayah bawahan Mataram. Sekarang saatnya kita masuk ke materi Kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam didirikan oleh Sutawijaya atau Panembahan Senopati pada tahun 1586 sampai 1601. Setelah beliau wafat, tahtanya digantikan oleh Mas Jolang atau Panembahan Seda Ingkrapyak. Perkembangan Mataram Islam. Mataram berkembang pesat terutama pada masa Sultan Agung. Mataram menjadi kerajaan agraris yang kuat dan sangat berpengaruh di daerah Jawa. Sekarang, saatnya kita memasuki pembagian wilayah atau perjanjian yang terjadi di Kerajaan Mataram. Yang pertama, ada Perjanjian Giyanti yang terjadi pada tahun 1755. Mataram terbagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Yang kedua, ada Perjanjian Salatiga yang terjadi pada tahun 1757. Wilayah makin terpecah menjadi 4. Yang pertama, ada Yogyakarta, kedua, Paku Alaman, ketiga, Surakarta, dan yang terakhir ada Mangkunegaran. Peninggalan. Kira-kira apa aja sih yang ditinggalkan oleh Kerajaan Mataram Islam? Ayo kita lihat. Yang pertama, ada naskah kuno. Kedua, masjid. Dan yang ketiga, kompleks makam raja. Kehidupan Kerajaan Mataram. Ekonomi Kerajaan Mataram berbasis pertanian atau agraris dan juga perdagangan. Sosial budaya Kerajaan Mataram. Yang pertama, ada seni tari, kedua sastra, ketiga wayang, dan yang terakhir terjadinya akulturasi budaya Jawa, Hindu-Buddha, dan Islam. Keruntuhan Kerajaan Mataram. Kenapa sih Kerajaan Mataram bisa runtuh? Yang pertama, adanya faktor internal. Mataram mengalami konflik keluarga kerajaan. Lalu, setelah Sultan Agung wafat, kepemimpinan semakin melemah. Yang terakhir,
adanya pemberontakan dan perebutan kekuasaan. Yang kedua, karena faktor eksternal, adanya campur tangan VOC dan terjadinya perang berkepanjangan yang melemahkan kerajaan. Yang terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan besar di Pulau Jawa, mencapai kejayaan pada masa Sultan Agung, namun harus melemah atau terpecah karena terjadinya faktor internal dan intervensi Belanda. Kerajaan Goa dan Talo merupakan dua kerajaan di Sulawesi Selatan yang kemudian bersatu menjadi Kerajaan Makassar. Raja pertama yang memeluk Islam adalah Karaeng Matoaya yang bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1605. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin yang dijuluki sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan Belanda. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Makassar meluas hingga Sumbawa dan Ternate. Selain itu, Makassar juga berkembang sebagai kerajaan maritim dan pusat perdagangan internasional dengan pelabuhan Somba Opu sebagai pelabuhan utamanya. Dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat Makassar berpedoman pada adat dan ajaran Islam yang disebut Pangadakang. Masyarakatnya terbagi menjadi golongan bangsawan, rakyat biasa, dan hamba sahaya. Peninggalan Kerajaan Goa Talo antara lain Fort Dam dan kompleks makam Raja-Raja Makassar. Kemunduran kerajaan setelah mengalami perjanjian Bongaya pada tahun 1667 setelah Sultan Hasanuddin wafat, yang dimana menguntungkan bagi Belanda. Perlawanan akhirnya diteruskan oleh Mapasomba, tetapi akhirnya Makassar berhasil dikuasai oleh Belanda. Oke, selanjutnya Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan salah satu kerajaan Islam di Jawa Barat yang berdiri sekitar tahun 1479. Kerajaan ini didirikan oleh Cakrabuana dan kemudian berkembang di bawah kepemimpinan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Selain menjadi pusat pemerintahan, Cirebon juga berperan penting dalam penyebaran agama Islam. Di bidang ekonomi, Cirebon berkembang melalui perdagangan karena memiliki pelabuhan yang strategis. Komoditas utamanya meliputi lada, beras, kayu, dan gula. Namun setelah bekerja sama dengan VOC, kegiatan perdagangan semakin dikuasai oleh VOC. Dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat Cirebon sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Kerajaan ini menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa dan melahirkan berbagai karya sastra serta tradisi keagamaan. Peninggalan Kerajaan Cirebon yang masih dapat kita lihat hingga sekarang antara lain Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan. Kerajaan ini mengalami kemunduran akibat perpecahan di dalam keluarga kerajaan dan campur tangan VOC, hingga akhirnya berada di bawah pengaruh Belanda. Kerajaan Banjar didirikan oleh Pangeran Samudra yang setelah memeluk Islam bergelar Sultan Syuriansa. Kerajaan ini berkembang di wilayah Kalimantan Selatan dan menjadi salah satu kerajaan Islam penting di Indonesia. Di bidang ekonomi, Banjar maju karena letaknya yang strategis. Sebagai jalur perdagangan, komoditas utama yang diperdagangkan adalah lada. Sehingga banyak pedagang dari berbagai daerah datang ke Banjarmasin. Dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat Banjar dipengaruhi oleh ajaran agama Islam dan memiliki struktur sosial yang terdiri dari bangsawan, pemuka agama, dan rakyat. Masyarakat juga terbagi menjadi beberapa kelompok seperti Banjar Muara, Banjar Batang Banyu, dan Banjar Wulu. Yuk kita lihat peninggalan Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar ini runtuh setelah berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905. Sultan terakhir, Sultan Muhammad Seman, gugur dalam pertempuran sehingga wilayah Banjar akhirnya dikuasai oleh Belanda.